Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin namaku Ibnu Zidan Alfarij. Di sini aku mau jelasin yang chapter 3 ya. Nah, yang pertama yaitu soal 3.5 yaitu jadi di sini soalnya tuh ngomong kalau Wins tuh mengakuisisi 70% dari Mac dengan cost atau biaya belinya tuh 1.400 gitu. Nah, terus net asetnya si Matt itu sebesar 1.500. Itu untuk net aset atau book value-nya gitu. Nah, terus si Matt tuh di tahun 2014 itu melaporkan net income sebesar 600 gitu. Sama dividennya 300. Nah, di sini kita disuruh buat ngitung goodwill yang dilaporkan gitu. Sama kita ngitung juga NCI-nya berapa yang dilaporkan di laporan konsolidasi. Nah, seperti yang kita tahu kalau goodwill yang dikonsolidasi itu nominalnya besarannya itu sebesar goodwill full-nya gitu. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi kan tadi cost akuisisinya itu 1.400.000 gitu. Nah, itu 1.400.000. Ini sorry, salah. Bentar. Ini jadi satu ya. Nah, intinya ini 70% gitu. Ownership acquired-nya. Jadi kita mau nyari nih fair value yang sebenarnya itu berapa gitu. Fair value 100% dari matnya itu berapa. Maka kita nyarinya tuh 1.400.000 itu dibagi 70%, maka dapat fair value dari mat itu sebesar 2 juta itu. Maka kita ketemu goodwill-nya itu sebesar 500, di mana goodwill di sini itu selisih dari fair value sama selisih dari implied fair value sama net asetnya gitu. Nah, ini goodwill yang bakalan dicatat tuh 500.000. Ini untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya untuk jawaban yang nomor 2 itu oke. Tadi kan implied fair value-nya tuh 2 juta kan. Nah, terus 2 juta ini dikali NCI-nya tuh, NCI dari si Wins ketika akuisisi, yaitu kan 30%. Nah, 30%, maka 2 juta ini tuh ini kan nilai keseluruhan. Nah, NCI yang non controlling interest-nya tuh 30% dari 2 juta, yaitu 600.000. Maka nah, ini 600.000. Tapi kan oke. Nah, si NCI share yaitu 30% dari 600.000. Oke. Nah, selanjutnya kan oh iya, ini sorry, salah. Jadi kan si net income-nya Matt itu kan 600.000 kan. Nah, ini juga harus dibagi punyanya si NCI sama punyanya si siapa tadi, Wins gitu. Jadi untuk yang NCI maka 600.000
dikali 30%, maka dapat 180.000 gitu. Ini untuk yang NCI-nya dari net income. Nah, selanjutnya dividen juga nih. Dividen ngeluarin dividen 300.000 sebesar, nah ini dikali 30%, yaitu 90.000. Maka NCI didapat itu, nah NCI dari akuisisi itu kan 600.000 tadi. Nah, ditambah income, net NCI dari income, nah dikurangi dividen, besarannya dividen proporsi 30%. Nah, karena dividen kan sifatnya mengurangi net income gitu, maka hasilnya NCI akhirnya tuh segini guys, 690. Oke, selanjutnya itu nomor E3.7. Oke, di sini soalnya yaitu Sosek itu akuisisi 80% Yums di 2014. Terus fair value-nya Sosek fair value-nya tuh pas akuisisi tuh sama gitu, sama book value-nya. Maka di sini nggak ada goodwill gitu, sama nggak ada excess. Nah, oke. Nah, net income-nya si Yums itu 350.000. Ya, sorry. Si Sosek net income-nya sebelum akuisisi itu sebesar 350.000. Nah, terus si Sosek ini net income-nya di tahun itu sebesar 240.000 tuh. Nah, ini soalnya yaitu kita harus ngitungin nih konsolidasi income statement-nya itu berapa. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua itu controlling share net income-nya itu berapa di tahun 2014. Oke, yang pertama yaitu seperti yang kita tahu, jadi yang namanya income itu bakalan dieliminasi gitu di laporan konsolidasi. Hal ini dilakukan agar nggak ada yang namanya double counting gitu. Jadi sebenarnya income di sini udah tertulis gitu, terinci di laporan konsolidasi di bagian pendapatan sama beban-beban gitu. Jadi emang udah ditulis, makanya nggak usah ditulis lagi. Makanya untuk income from Sosek itu yang konsolidasi di income statement itu 0 gitu, dan bakalan dieliminasi gitu. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, yaitu berapa sih controlling share dari net income-nya. Oke, intinya ini nanyain berapa sih income yang dapat diakui Sosek ketika mengakuisisi si Yum. Oke, jadi kan ini income-nya si Yum itu 350.000. Gimana sih? Oke, Yums kan sebelum mengakuisisi itu ini income-nya 350.000. Nah, Sosek net income-nya itu 240.000. Nah, berapa sih consolidated net income yang diakui oleh si Sosek? Nah, itu sebesar ini 350.000 ditambah
80% dari 240.000. Maka hasilnya segini. Hasilnya 542.000. Oke. Selanjutnya yaitu nomor P3.2. Ini lumayan banyak sih. Oke. Jadi kita lihat dulu soalnya itu. Jadi POP itu mengakuisisi 70% saham biasa common stock dari Sun gitu di 2016. Harganya itu 350 secara cash gitu. Nah, ini untuk balance sheet-nya. And then kita disuruh buat prepare schedule dari perbedaan antara fair value sama fair value dari Sun sama book value yang identifiable sama unidentifiable net asset. Selanjutnya kita juga disuruh buat prepare balance sheet-nya yang terkonsolidasi di 2016 gitu. Nah, selanjutnya kita ngitungin dulu nih book value net asetnya tuh berapa. Jadi book value net asset tuh nilai aset bersih. Nah, ini bisa juga kita sebut sebagai equity gitu. Jadi aset min liabilitas. Oke. Jadi sama aja. Kalau di sini ngitungnya dari equities-nya, yaitu capital stock ditambah retained earning. Nih. Yaitu sebesar 220, yaitu 200 tambah 20. Selanjutnya book value. Nah, book value yang diakuisisi si POP itu berapa sih? Yaitu 220 dikali 70% tadi kan. Akuisisinya 70%. Maka ditemukan 154. Oke. Nah, selanjutnya berapa sih difference atau selisih dari harga beli dengan book value? Tadi kan belinya harganya 350. Book value yang diakuisisi itu sebesar 154 gitu. Nah, jadi bakalan dikurangi 350 dikurangi 154, maka hasilnya 196 gitu. Ini untuk yang secara kasarannya. Tapi ternyata nih tadi dikasih info ini, ternyata si Sun ini nilainya itu ada yang beda nih antara book value sama fair value-nya. Jadi yang tercatat tuh beda sama yang nilai sebenarnya, makanya ini harus disesuaikan dan diakui juga. Nah, yang pertama, oke, yang inventory nih, ini aku nyatetnya yang benar-benar beda gitu. Nah, yang inventory itu selisihnya ini diselisihin antara fair value sama book value, pokoknya dikurangin semua ini. Nah, kecuali yang liabilitas. Nah, jadi misal positif artinya fair value-nya tuh lebih gede dibanding book value. Gitu. Nah, liabilitas ternyata fair value-nya itu lebih kecil dibanding book value. Artinya ini menguntungkan gitu sebenarnya karena liabilitasnya tuh lebih kecil sebenarnya. Maka ini bakalan diakui sebagai aset gitu. Jadi ini bakalan ningkatin aset gitu. Gitu. Nah, terus disesuaikan sesuai dengan percentage yang diakuisisi oleh Sun.
oleh pop itu 70% semua. Oke, udah semua. Ini hasilnya yaitu 70. Nah, hasilnya positif. Artinya apa kalau positif? Nah, kalau positif artinya fair value-nya tuh lebih tinggi dibanding book value. Maka ini bakalan ngurangin goodwill karena goodwill kan sebenarnya selisih antara harga beli sama book value. Nah, ternyata ketika dinilai lagi book value nilainya lebih kecil dibanding fair value, maka harus disesuaikan lagi gitu, intinya gitu sih. Nah, maka tadi difference yang di sini yang selisih antara harga beli dengan book value kan 196, maka 196 ini kan seharusnya diakui sebagai goodwill, tapi karena masih harus disesuaikan lagi, maka ini bakalan ngurangin goodwill-nya gitu. 196 itu dikurangin 70, maka hasilnya goodwill yang sebenarnya itu 126 gitu. Oke, lanjut. Nah, pokoknya hasil-hasil yang di sini nanti bakalan dimasukin di consolidated balance sheet gitu. Bentar. Oke, selanjutnya yaitu dari implied fair value dari Sun. Tadi kan harga belinya tuh 350. Nah, kita nyari nih apa namanya? Berapa sih fair value yang sebenarnya ketika 100% itu. Seperti biasa yaitu caranya 350 dibagi 70%, maka hasilnya 500. Ini fair value dari full book gitu. Dari full Sun gitu. Nah, kan yang tadi di sini kan goodwill-nya masih 70% gitu. Dan ini harus disesuaikan juga tuh. Nah, ini ya nyesuainya lewat sini aja gitu. Nah, ini kan udah ketemu nih. Implied fair value-nya kan 500. Nah, itu dikurangin sama fair value dari identifiable asset. Nah, identifiable asset itu dinilai dari aset yang benar-benar bersih gitu. Jadi di sini dengan cara total asetnya dikurangin dengan liabilities dari yang fair value. Maka hasilnya 320. Dan ketemu nih goodwill-nya, full goodwill-nya itu sebesar 180. Walaupun memang goodwill 70% itu segini nih setelah diakuisisi. Nah, tapi ini kita nyari buat goodwill yang dikonsolidasi. Maka yaudah kita cari lagi NCI-nya ini. Jadi NCI-nya dicari dengan ini kan ada implied fair value-nya tadi ini 500. Nah, NCI-nya yaitu non controlling interest, yaitu kan tadi akuisisinya 70%, maka 100% kurangi 70% itu 30%, yaitu NCI-nya ini 500 dikali 30%, yaitu 150. Yaudah, ini NCI masukin di sini non controlling interest.
Terus full goodwill-nya juga masukin goodwill 180 gitu. Terus investment ini bakalan dieliminasi, return earning dieliminasi, capital stock dieliminasi. Nah, yang ada liabilities itu juga nyesuaiin yang tadi. Ini. Sorry. Ya. Dan difference yang di sini juga harus disesuaikan nih di adjustment di sini. Pokoknya nyocokin semua dan ketemu hasilnya segini. Oke, udah sih. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.